bagaimana kebersihan ini sangat dihubungkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan keimanan. Bagian daripada ketaatan kepada Allah. Berarti lawannya teman-teman sekalian mafhum mukhalafah namanya. Dalam ilmu-ilmu fikih difahami lawannya adalah Allah tidak menyukai yang busuk, yang bau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita saudaraku seiman, dosa-dosa besar, dan kita masuk pada malam ini dosa besar ke-82. Dan di sini sebuah dalil yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dalil ini menggabungkan dua dosa besar sekaligus. Kalau ada waktu kita akan selesaikan dua-duanya. Kalau tidak maka akan kita selesaikan satu pada kesempatan sekarang, dan insya Allah Rabu akan datang kita lanjutkan yang kedua. Yaitu dosa besar tidak bersuci dari buang hajat dan dosa besar adu domba. Kenapa kita katakan dua dosa besar ini dibahas secara terpisah? Dan kita akan bahas dua-duanya insya Allah karena memang disatukan dalam sebuah hadis. Hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah hadis yang sahih. Hadis ini sudah sangat masyhur tentang masalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang kedua kuburan ini. Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Hadis ini artinya adalah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan ini yang sedang beliau lewati sedang disiksa. Dan keduanya disiksa oleh sebagian orang dianggap bukan dosa besar. Tapi ketahuilah keduanya adalah dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidak mensucikan diri atau membersihkan diri dari buang air kecil. Dan yang lain adalah sibuk menyebarkan adu domba. Hadis ini kita akan bagi menjadi dua bahasan, dosa besar ke-82 dan 83. Dosa besar ke-82 adalah tidak membersihkan diri dari buang hajat. Baik itu buang air kecil atau buang air besar. Dan dosa besar penyebab azab kubur yang kedua dalam hadis ini adalah adu domba. Saudaraku seiman, berbicara tentang masalah kebersihan dalam Islam, ini adalah bagian daripada agama. Dan harus setiap muslim untuk menjaga kebersihan, wajib hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rasa gerah di tubuh supaya kita mandi. Dan Allah memberikan setelah mandi rasa segar supaya kita menjaganya. Allah membuat ketidaknyamanan pada saat mulut kita bau. Kita pun sendiri nggak nyaman, habis makan, bangun tidur. Dan Allah membuat kita nyaman serta percaya diri kalau sudah sikat gigi. Allah subhanahu wa ta'ala membuat tidak nyaman pada saat hidung kita kotor. Dan merasa nyaman pada saat kita sudah mengeluarkan kotoran hidung kita. Allah subhanahu wa ta'ala membuat ketidaknyamanan pada saat kuku kita panjang dan kotor. Allah subhanahu wa ta'ala membuat tangan kita bersih, nyaman, percaya diri dengan sudah dipotong. Rambut yang dirawat dengan bersih, rapi, membuat orang percaya diri. Baju yang bersih, membuat orang percaya diri. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala hubungkan dengan kenyamanan hidup. Mari kita renungi sama-sama teman-teman sekalian beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga kebersihan. Banyak sekali ayat, tapi di antaranya surah Al-Ma'idah ayat 6, surah nomor 5 ayat 6.
Ayat ini panjang sekali sebenarnya menjelaskan tentang masalah wudu dan mandi. Saya akan bacakan ayatnya insyaAllah. Walaupun sudah dihafal, maka silakan dibuka Al-Qur'annya. Ayat ini masyhur sekali. Umumnya kaum muslimin menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Bila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, serta usaplah kepala kalian dan juga kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu. Andai saja kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Dan bila mana ada seseorang di antara kalian sedang sakit, nggak bisa mandi, atau sedang safar, kesulitan mencari air, atau seseorang selesai buang hajat, buang air besar, buang air kecil, atau kalian selesai menggauli istri kalian. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak temukan air, maka tetap bersuci dengan cara bertayammumlah dengan debu yang bersih. Famsahu bi ujuhikum wa aydikum min. Dengan cara menepukkan telapak tangan kepada debu tersebut, lalu usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Semua itu Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Kita perhatikan teman-teman sekalian, dalam ayat ini panjang lebar, walaupun satu ayat, Allah subhanahu wa ta'ala merincikan cara bersuci. Bagaimana menghilangkan gerah, ya, kotor, najis, ya. Bahkan sampai tidak ada air pun menggunakan debu. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian bajunya. Dalam surah Al-Muddathir disebutkan surah nomor 74 ayat 4 wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hai Muhammad bersihkanlah. Cuci, bersih. Kalau kita sekarang mungkin disetrika, lakukan hal yang terbaik untuk baju. Dan ini banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah ini tentunya, menjaga kerapian pakaian. Cukuplah disebutkan kalau Nabi SAW selalu tampil depan para sahabatnya dengan pakaian yang bersih, yang rapi. Terkadang beliau menggunakan baju berwarna putih, kadang-kadang hijau, kadang-kadang merah bergaris hitam dan seterusnya. Juga dalam ayat yang lain, dan ada beberapa ayat mirip begini bunyinya, yang menandakan Allah sangat mencintai orang yang suka bersih. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sebenarnya ini bicara masalah haid ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahid. Ditanyakan kepada Muhammad Muhammad tentang hukum wanita haid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah hai Muhammad, darah haid itu kotor, penyakit. Maka jauhilah wanita di saat dia sedang haid. Maksudnya jauhi untuk menggauli kemaluannya bagi suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan jangan pernah kalian menggauli mereka kecuali mereka sudah suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, darahnya sudah enggak ada lagi, kemudian mereka sudah mandi bersih, barulah gauli mereka di tempat yang Allah halalkan buat kalian, kemaluannya bagi suami istri. Lalu Allah tutup mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
ketahuilah Allah sangat cinta, Allah suka dengan hamba-hambanya yang suka bertaubat, minta maaf dengan Allah, dan suka bersuci. Jadi Allah SWT sebutkan, dan tahara, kesucian, bisa wudu, bisa mandi, atau menyegarkan badan secara umum. Menebarkan atau memberikan juga membuhi minyak wangi. Ini bagian daripada kesucian semuanya. Dan itu ayat dalam masalah ini banyak sekali. Banyak sekali ayat yang menyebutkan atau memerintahkan faksilu, faksilu, cucilah, mandilah. Ya. Kita dengarkan hadis Nabi SAW, misalnya disebutkan dalam hadis Abu Daud nomor 61. Kata Nabi SAW, miftahus salati tahur atau tuhur. Kunci daripada salat itu adalah bersuci. Kata ulama, wajibnya wudu, sunnahnya mandi. Kalau orang mau salat, wajibnya wudu, sunnahnya mandi. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim nomor 224, kata Nabi SAW, la tuqbalu salatu bighairi tuhur, tidak akan pernah diterima salat tanpa bersuci. Enggak ada wudunya atau ada najis di badannya, atau dia membatalkan wudunya dengan hal-hal yang membatalkan wudu seperti keluar angin, atau keluar sesuatu dari dua dubur dan kubul, ya, kemaluan ataupun duburnya, maka ini berarti harus dia perbaharui kembali. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 223, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Jadi kita lihat bagaimana kebersihan ini sangat dihubungkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah dan keimanan. Bagian daripada ketaatan kepada Allah. Berarti lawannya teman-teman sekalian mafhum mukhalafah namanya. Dalam ilmu-ilmu fikih difahami lawannya adalah Allah tidak menyukai yang busuk, yang bau. Ya. Itu jelas. Dalam bersuci ada dua sarana yang kita dibolehkan untuk menggunakan. Yang pertama air. Dan air ini tentunya air yang masih murni. Belum bercampur apa-apa seperti air sumur, air mata air lembah, air sungai, air hujan, salju yang mencair, air laut, ya, walaupun asin, semua itu suci. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air hujan itu suci. Atau makna lainnya tahur, amat bersih. Makanya baginda Nabi SAW kalau lihat hujan, beliau tersenyum. Lalu kemudian beliau membuka imamahnya dan kopiah atau pelapis kepalanya sallallahu alaihi wasallam dan membuka sedikit bajunya membiarkan air hujan membasah itu sambil mengatakan air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Bersih lagi. Kan air ini bukan air baru. Air dari pertama diciptakan langit dan bumi, ya sudah ini airnya. Terkelola terus kita pakai. Difilter di awan, turun lagi suci. Ya, seperti itulah. Juga dalam hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, di jilid 1 halaman 257 disebutkan, Al-ma' tahurun illa an taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdutsu fi. Air itu selalu suci dan bisa mensucikan kecuali bila berubah aroma atau rasa atau warnanya disebabkan najis yang mengenainya. Kalau air mineral masih bisa dipakai bersuci, tapi kalau air sudah berubah warna seperti sudah menjadi minuman kaleng, air putih juga, air asalnya. Ya, minuman gas misalnya, ya, soda dan segalanya sudah berubah rasa, berubah warna. Salah satunya saja sudah nggak boleh dipakai bersuci. Harus yang murni, masih warna airnya. Dan belum berubah rasa, warna dan seterusnya. Itu sarana yang pertama. Sarana yang kedua adalah debu yang suci. Dan ini tentu sudah kita sebutkan tadi dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba artinya bersucilah kalian dengan debu yang bersih. Dan maknanya kata ulama semua debu suci. Sampai debu itu ditimpa dengan sesuatu yang
kotor. Misalnya ada tanah lalu ada orang kencing di situ, maka tanah itu menjadi kotor, jadi najis. Awalnya tidak, gitu kan? Awalnya suci, umumnya semua suci. Jadi kalau misalnya kita keluar dari masjid ke rumah kita, ternyata sendal kita hilang misalnya, kita jalan kaki, nggak pakai sendal, pulang dari masjid ke rumah misalnya, kita menginjak jalan, banyak debu, tanah, maka hukum asalnya suci. Sampai betul-betul kita tahu yang kita injak ada najisnya, baru berubah. Dan ini semakna dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 9412 dan juga Imam Muslim nomor 523. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan untukku seluruh bumi ini, tanahnya layak untuk tempat sujud dan juga alat untuk bersuci. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau nomor 124, Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basyaratah. Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim walaupun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Bila ia menemukan air, maka hendaklah ia mengusapkan ke kulitnya. Jadi ini dua sarana yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian teman-teman sekalian, ada manfaat-manfaat yang lain dalam bersuci. Manfaat yang lain dalam bersuci sebenarnya teman-teman sekalian, kita coba susunkan beberapa poin, baru saya masuk nanti ke etika buang hajat. Kalau kita bersuci teman-teman sekalian, yang paling pertama kita dapatkan adalah kita mendapat pahala karena mentaati Allah, pencipta, yang menyuruh memang kita untuk bersuci. Juga mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bunyinya, saya langsung saja terjemahkan, sesungguhnya Allah itu suci, bersih, rapi, menyukai yang bersih, yang suci, yang rapi. Dan dia, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu suci, menyukai hal-hal yang suci, dia maha bersih, dia menyukai kebersihan, dan dia maha mulia dan menyukai kemuliaan. Suka sesuatu yang sempurna, lakukan yang terbaik. Dia maha indah dan menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempat kalian. Allah suka dengan itu. Makanya kata para ulama, Allah menyukai ini, maka semua hamba Allah yang patuh pada Allah juga suka. Di antaranya seluruh malaikat suka dengan tempat bersih. Orang-orang beriman juga akan suka tempat yang bersih, bau badan yang wangi dan seterusnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Allah telah membuat dicintakan dunia padaku karena adanya minyak wangi untuk membuat kita wangi, segar. Dan wanita yang bisa dinaungi dan dikasihi. Ada ibu, ada anak, ada saudari, ada istri dan seterusnya. Juga dalam hadis yang lain teman-teman sekalian adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, jika aku tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Hadis Bukhari. Kalau hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dikatakan, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Riwayat An-Nasai juga berbunyi, bersiwak itu akan membuat mulut bersih dan diridhoi oleh Allah. Jadi bayangkan ya, membersihkan mulut, membersihkan badan, berhubungan dengan keridhaan Allah, ibadah semua ini. Jadi jangan anggap remeh teman-teman sekalian. Jangan bilang, oh karena saya tidak bertemu sama teman-teman, saya tidak ngobrol sama orang hari ini, saya mau musafir. Enggak, antara antum dengan sang pencipta Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hadis sahih yang berbunyi, sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia, maksudnya adalah bau busuk. Saya subhanallah tertarik dengan satu waktu di Masjid Nabawi, kalau antum lagi masuk dari arah belakang, sering ada layar besar, memang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tahu salah sudah mulai ada beberapa bahasa yang lain. Tapi di antara yang sering diingatkan di pelang-pelang besar di Masjid Nabawi itu, wahai saudaraku, ya, bertakwalah kepada Allah, jaga kebersihanmu. Terus ditegur masalah rokok, dan janganlah merokok karena baunya merusak wilayah, merusak ya, baunya itu merusak, membuat orang tidak nyaman dan malaikat di sekitarmu tidak menyukainya.
Artinya itu ulama menjabarkan daripada hadis Nabi SAW, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Jadi bau busuk pun tidak disukai. Yang berarti musuh-musuh Allah seperti syaitan akan sangat suka dengan itu. Suka dengan kotor, suka dengan bau. Ya. Juga disebutkan oleh para ulama di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Atau kalau dalam hadis tadi diterjemahkan juga yang lain adalah separuh dari keimanan. Dan kata Nabi SAW, serta membaca Alhamdulillah, sering memuji Allah, itu dapat memenuhi timbangan pada hari kiamat, memberatkan timbangan. Alhamdulillah, 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 ini memberatkan timbangan hari kiamat. Dan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, kalau digabungkan Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, akan memenuhi seluruh kolong langit dan bumi ini. Artinya saking besarnya balasannya. Dan solat adalah cahaya, serta sodakah adalah pelita, dan sabar adalah sinar kehidupan, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga dalam hadis Tirmidzi dikatakan, bersuci itu adalah setengah dari iman. Juga teman-teman sekalian, selain mengikuti sunnah Nabi, perintah Allah, sunnah Nabi SAW itu poin pertama. Poin yang kedua, memang Nabi SAW juga menjadikan itu sebagai fitrah. Artinya memang Allah membebankan dalam jiwa kita, suka dengan kebersihan sebenarnya. Jadi orang kalau melawan itu dia lawan fitrahnya. Dia lawan sesuatu potensi dalam dirinya yang ada. Dan itu susah, dia bentrok nanti. Jiwanya selalu bergejolak. Misalnya kita pulang ke rumah gerah. Ada perasaan dalam jiwa mau mandi, tapi malas, ngantuk, bergejolak dalam jiwa. Kenapa kok bisa bergejolak? Kalau kita paksa tidur, mungkin kita bangun dalam kondisi nggak enak, tidurnya juga nggak nyaman. Ada fitrah, ada sesuatu yang membuat memang kita butuh itu. Jangan lawan fitrah itu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ada 5 fitrah yang harus dijaga oleh seorang Muslim. Hadis yang masyhur, khitan, sunat, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Riwayat yang lain disebutkan 13 fitrah. Maksud diantaranya selain 5 ini adalah bersiwak, menggosok gigi, membersihkan telinga, membersihkan hidung, ya. Itu semua masuk, membersihkan lipatan-lipatan tubuh dari kotoran, gitu kan. Membersihkan pakaian, membersihkan tempat. Masuk dalam fitrah semua itu. Jadi memang alami. Kenapa teman-teman sekalian kita kalau baca tentang surga, permadani yang terhampar, istana yang bersih, pelayan-pelayan bidadari dan bidadara yang cantik dan tampan, semuanya kebaikan yang dijanjikan. Kira-kira kalau dijanjikan tempatnya kotor, tamannya kotor, pelayannya ompong-ompong, kira-kira antum mau? Fitrahnya Allah kasih suka itu. Jadi orang termotivasi kan. Seperti itulah, ya. Sampai apa kata Nabi SAW? Andai saja satu bidadari surga turun dan menghempaskan kain di kepalanya di muka bumi ini, wanginya akan tercium satu dunia ini, satu bumi ini. Baru hempasan satu kali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan memang hal-hal yang selalu yang wangi, yang bagus, yang bersih. Gitu. Jadi aneh kalau ada orang bentrok sama fitrah ini. Ada orang subhanallah kita sholat di sebelahnya, Masya Allah. Sudah banyak pelanggaran, ketiaknya bau, mulutnya bau. Baru kadang-kadang menguap nggak tutup mulut, ya. Uap besar-besar, baunya kemana-mana. Saya pernah sholat di sebelah orang, saya berharap berhenti sholat. Luar biasa gitu. Sampai kadang-kadang saya sering kantongin minyak wangi, jadi sebelum saya sholat saya pakai, saya kasih orang di sebelah. Orang jaga, gitu kan. Tapi subhanallah ada orang yang tidak peduli dengan itu, dia lawan fitrah, itu fitrah, potensi diri ada. Dia sebenarnya tidak suka, tapi kalau dibiasakan hati-hati. Sesuatu yang dibiasakan akan jadi kebiasaan. Kalau kita biasakan malas, biasakan kotor, nanti jadi kebiasaan. Nanti kita tinggalkan fitrah kita itu. Di dalam hadis yang lain tentang masalah sholat Jumat ya, dihubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dan kerapian. Hadis yang masyhur.
yang kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mandi dan bersuci semampunya atau semaksimal mungkin dia bersihkan. Kata ulama hadis, digosok semua sisi tubuhnya. Semua sisi tubuhnya, semua lipatan-lipatan tubuhnya, semuanya digosok. Bagian kepalanya tidak tertinggal sedikit pun. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang mandi semaksimal mungkin di hari Jumat. Lalu memakai minyak rambut, rambutnya dirapiin. Biasanya kalau pakai minyak jadi mudah untuk disisir, rapi. Kemudian dalam riwayat lain ditambahkan dia menggunakan minyak wangi yang terbaik di rumahnya. Ada riwayat lain juga menambahkan menggunakan pakaian terbaik yang dia miliki. Kemudian dia keluar, tidak memisahkan antara dua orang dalam shaf. Jadi dia masuk masjid, dia ada tempat kosong, dia sholat di situ. Kemudian mengerjakan sholat dan selanjutnya diam, tidak berbicara jika khatib sedang berkhutbah, melainkan, bayangkan ya, semua ini kebersihan ya, mandi, sisir rambut, pakai minyak wangi. Semua ini kebersihan-kebersihan ya. Lalu kemudian setelah itu dihubungkan dengan sholat dan dengar khutbah. Kecuali, kata Nabi SAW, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Riwayat lain dikatakan dalam riwayat Bukhari akan diampuni kesalahannya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang, 1 minggu. Riwayat tadi mengampuni dosanya yang lalu. Riwayat yang lain mengampuni dosanya Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Dan ditambah 3 hari, 10 hari diampuni dosa. Hanya mandi, sisir rambut, pakai minyak wangi. Kalau sudah begini juga tidak mau bersih, luar biasa. Perlu disiapin cambuk saja. Juga teman-teman sekalian, kalau kita menjaga kebersihan, selain kita mendapatkan keutamaan tadi, kita juga bisa terhindar dari laknatnya Allah. Kata Nabi SAW, waspadahilah 2 hal yang terkena laknat. Maka para sahabat bertanya, siapa yang kena laknat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang buang hajat di tempat orang yang lula lalang dan di tempat orang bernaung. Hadis riwayat Muslim. Jadi sampai membuang pun hajat kita di tempat tersembunyi, nggak ganggu orang, sehingga betul-betul aman. Jadi luar biasa bagaimana peringatan agama tentang masalah kebersihan ini. Juga teman-teman sekalian, orang kalau menjaga kebersihan ini, dia akan merasa lebih nyaman kalau bajunya bersih, tempatnya juga bersih, nyaman. Dan kita lihat bagaimana jelinya Nabi SAW menyampaikan tentang masalah menjaga kebersihan ini. Selain tadi mandi, sisir rambut, pakai minyak wangi segala macam, Nabi sampai menjelaskan tentang bagaimana kita kalau naik di atas ranjang. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia mengibas-ngibas tempat tidurnya, membersihkan dengan sarungnya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Tirmidzi, bagi orang yang bangun dari tempat tidurnya, misal antum pergi kamar mandi saja di malam hari, kemudian kembali lagi kata Nabi SAW, maka sebaiknya dia mengibasnya kembali. Membersihkan lagi kembali tempat tidurnya. Jadi memang diperintahkan dalam agama untuk menjaga kebersihan. Baik, sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan etika buang hajat. Bagaimana kalau kita buang air kecil, buang air besar? Apa adab-adabnya, etikanya? Yang pertama, mencari tempat yang sepi dari manusia. Artinya tempat yang aman, tidak terlihat auratnya. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Daud nomor 2 dan Tirmidzi nomor 20. Bahwasanya Nabi SAW bila hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Artinya di zaman dulu memang WC, mohon maaf, toilet ini jauh di padang pasir, di rumah nggak ada. Kalau kita sekarang masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar mandi, baru kita selesaikan hajat kita. Ada adabnya, walaupun kita buru-buru. Ya. Yang kedua, tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah Ta'ala. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengenakan cincin yang berukiran tulisan Muhammad Rasulullah. Namun apabila beliau hendak masuk ke tempat buang hajat,
beliau menanggalkannya. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1747. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau masuk ke toilet, ke WC, mohon maaf kamar mandi, mendahulukan kaki kiri ketika masuk sambil mengucapkan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 142. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari tanpa basmalah, tanpa bismillah, langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang keempat, tidak mengangkat pakaian sebelum mendekat ke tanah atau buang air. Maksudnya sudah masuk tutup pintu, baru kemudian mengangkat pakaian tersebut. Yang kelima, adabnya adalah tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya, baik menghadap atau membelakangi. Saat buang air besar ataupun buang air kecil, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari nomor 144, Imam Muslim nomor 264. La tastaqbilul kiblata wa la tastadbiruha bighaitin aw baul. Jangan pernah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya saat buang air besar ataupun buang air kecil. Yang keenam, tidak buang air besar atau buang air kecil di tempat berteduhnya manusia atau di jalanan mereka, di tempat mengalirnya air yang dibutuhkan mereka, ataupun di bawah pepohonan mereka yang sedang berbuah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ittaqul mala'inat thalatha al-barazu fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Jauhilah tiga perkara yang membuat atau mendatangkan laknat Allah, diangkat berkah hidup. Yang pertama, buang air besar atau buang air kecil di tempat mengalirnya air. Yang kedua, di tengah jalan. Dan yang ketiga, di tempat manusia berteduh. Juga telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya ada hadis melarang buang air besar di bawah pepohonan yang berbuah. Yang ketujuh, tidak berbicara ketika buang air besar atau buang air kecil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi, wa la yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalik." Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, jika dua orang laki-laki atau dua orang sedang buang air besar atau buang air kecil tentunya, maka hendaklah mereka saling membelakangi dan masing-masing tidak saling berbicara atau ngobrol, karena sesungguhnya Allah membenci perbuatan tersebut. Ya, ini tentu etikanya yang harus diingatkan. Kemudian juga ada yang selanjutnya, tadi kurang lebih 7 poin itu adalah peringatan tentang sesuatu yang dilakukan sebelum buang hajat. Kalau sementara atau selesai buang hajat pada saat membersihkan diri, yang pertama tidak beristijmar dengan tulang atau kotoran atau tinja yang kering. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La tastajmiru birrawthi wala bil idham, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristijmar dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena tulang adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Hadis ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, maaf, tidak cebok atau istinja dengan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Dan tidak boleh sama sekali memegang kemaluan dengan tangan kanan ataupun menyentuhnya, kecuali tidak sengaja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan pernah seseorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil ataupun cebok dalam buang air besar. Dan jangan pula dia cebok dengan tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 153 dan Imam Muslim 267. Yang ketiga, dianjurkan seseorang beristijmar atau membersuci dengan hitungan ganjil. 3 kali, 5 kali. Jika belum bersih dengan 3 kali, maka dengan 5 kali. Berdasarkan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
Nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin wa an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw azmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 262. Terjemahannya, Rasulullah SAW melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil, dan beliau melarang kami beristinja dengan tangan kanan atau cebok dengan tangan kanan, atau kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan raji ataupun tulang. Dimaksud dengan raji adalah kotoran hewan yang sudah kering. Jadi kita bersuci dengan air dan kita ganjilkan 3 kali atau 5 kali menyiramkan air. Kalau masih kurang gak ada masalah, tapi usahakan hitungannya ganjil sebagaimana Salman radhiyallahu anhu mengatakan, dan juga tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keempat, jika menggunakan air dan batu, maka lebih dulu menggunakan batu, lalu beristinja dengan air. Jadi ada 2 ya, ada istinja, membersihkan diri dengan air, dan ada istijmar, menggunakan batu. Kalau tidak ada air, boleh dengan batu. Tapi kalau ada orang mau menggabungkan keduanya, ini bagus. Seperti yang dilakukan oleh penduduk Masjid Quba, di sekitar Masjid Quba. Makanya Allah SWT memuji mereka. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, maksudnya Quba, yang pertama sekali dibangun di Madinah, maksudnya waktu hijrah Nabi SAW, lebih layak kamu sholat di situ, dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersuci, dan Allah suka dengan orang bersuci. Kata para ulama, kenapa Allah puji penduduk Kuba? Karena mereka menggabungkan keduanya. Istinja, cebok dengan air, dan istijmar, cebok dengan batu. Jadi bukan cuma satu, tapi mereka gunakan dua-duanya. Jika menggunakan air dan batu, maka lebih dulu menggunakan batu, lalu beristinja dengan air. Jika merasa cukup dengan salah satunya, maka itu boleh saja, tetapi lebih afdal seseorang menggunakan air terlebih dulu, baru menyempurnakannya dengan batu. Sesuai dengan riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh beliau nomor 19, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, murna azwajakunna ay yastatibu bil ma fa inni astahyihim fa inna Rasulullah SAW kana yaf'alu. Suruhlah suami-suami kalian untuk bercebok dengan air. Sesungguhnya aku malu untuk menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan demikian. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah hal-hal yang perlu juga dilakukan kalau sudah selesai adalah tambahan dari poin keempat tadi. Poin kelimanya, mendahulukan kaki kanan kalau keluar dari tempat buang hajat. Tadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah mengucapkan doa gufranak. Semoga Allah, aku memohon pengampunanmu ya Allah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 30, Tirmidzi nomor 7 dengan sanad hasan. Kata sebagian ulama, saya pernah hadiri majelisnya Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi, dan beliau menyebutkan salah satu hikmah buang hajat ini, kenapa harus mengatakan gufranak? Kenapa kita mengatakan pengampunan ya Allah? Kata beliau, sebagian ulama mengatakan karena kita kalau lagi di WC, lagi di toilet tidak bisa menyebut nama Allah. Maka ada waktu-waktu di mana kita lalai dari zikrullah. Dan gara-gara itu kita minta pengampunan. Bayangkan ya, hanya kelalaian beberapa menit saja sudah cukup harus kita minta ampun. Bagaimana dengan orang yang na'udzubillah tidak pernah zikrullah sama sekali. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah nomor 301 ada tambahannya, membaca Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Ini diantara riwayat-riwayat, dan ada riwayat yang lain, tetapi riwayat-riwayat ini masih diperselisihkan ulama tentang kesahihannya. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan apa yang kita bahas ini adalah bagaimana Islam memerintahkan kita untuk selalu bersih, rapi. Dan sudah terlalu banyak dalil, ini cuma sebagian yang saya bacakan. Ada banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan masalah itu. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah harus menjaga kebersihan mereka. Pakaiannya bersih, badannya wangi, ya, penampilannya rapi, semuanya harus selalu dijaga. Dan ini bagian daripada agama. Dan jangan terpengaruh dengan perkataan sebagian orang kita harus zuhud.
Dan dengan zuhud berarti kita harus pakai baju yang kotor. Kita nggak usah pakai sendal yang bagus, pakai sendal saja yang sudah mau putus nggak masalah. Ya. Atau apalah, makan roti kering dan segala macam hal yang bertolak belakang dengan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Sebaliknya kalau seseorang tidak menjaga kebersihan, di antaranya hanya karena tidak cebok pada saat kencing saja, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan azab kubur. Ada hal yang juga saya mau tambahkan, termasuk sunnah Nabi SAW, kalau buang air kecil, kalau buang air besar memang orang sudah tahu umumnya mereka duduk atau jongkok, tapi buang air kecil juga disunnahkan untuk duduk. Disunnahkan untuk duduk. Dan Nabi SAW memerintahkan dan melakukan itu. Ini juga termasuk manfaatnya besar, banyak sekali. Kalau sisi medis tentu mungkin ada penelitian sendiri, tapi kalau dari sisi agama minimal tidak kepercik di sana sini. Sehingga memercikan pakaian dan akhirnya jadi najis dan juga mengganggu seseorang kalau sholat, gitu kan? Makanya dia menjadi penyebab siksa kubur. Kata sebagian ulama, sebab siksa kubur tidak cebok di sini, pertama dia tidak mensucikan kemaluan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalaupun dia sholat dalam kondisi dia tidak cebok, maka akan mengganggu itu. Ya, ibadahnya nggak akan diterima, gitu kan? Itu dari penyebab siksa kubur. Ada lagi sisi lain, kalau kita membahas dari sisi yang lainnya ya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang melempar sesuatu di satu tempat, maka hendaklah dia membaca nama Allah. Sebagian ulama mengatakan termasuk buang hajat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sehingga mengusir syaitan yang ada di sekitar situ. Berapa banyak kasus terjadi orang kencing sembarangan, ternyata tempat itu adalah tempat jin, lalu kemudian mengganggu dia. Jadi banyak sekali ya efek-efek buruknya. Ya, Allahu a'lam.